Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kuliah geomorfologi dasar. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bentuk lahan asal denudasional. Bentuk lahan asal denudasional adalah bentuk lahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya proses-proses pelapukan, erosi, serta adanya proses gerak massa, atau dengan kata lain, bentuk lahan asal denudasional terjadi karena adanya proses-proses eksogen atau proses yang terjadi di permukaan bumi. Nah, denudasi sendiri berasal dari kata dasar nude yang berarti telanjang. Sehingga denudasional berarti sebuah proses penelanjangan permukaan bumi. Artinya permukaan bumi terjadi proses pengerendahan, ya, pengerendahan dalam bentuk yang ekstrim, ya. Jadi karena adanya proses tadi, yaitu adanya pelapukan, kemudian adanya erosi, adanya gerak massa. Nah, mari kita bahas satu persatu terkait dengan faktor penyebab terjadi adanya bentuk lahan asal denudasional. Yang pertama yaitu karena adanya proses pelapukan. Nah, pelapukan sendiri adalah suatu proses berubahnya sifat fisik dan kimia batuan, baik yang ada di permukaan bumi atau dekat permukaan bumi, tanpa disertai adanya pemindahan materi. Ya, jadi dalam proses pelapukan ini baru terjadi satu tahap saja, ya, yaitu adanya pecahnya, ya, batuan. Nah, kemudian setelah terjadinya pelapukan, ya, baru nanti akan terjadi proses lebih lanjut. Apakah itu nanti terkait dengan proses erosi atau gerak massa. Nah, barulah itu akan terjadi yang namanya proses dua tahap, yaitu pecahnya batuan dan berpindahnya material dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu yang disebut sebagai proses dua tahap. Nah, jenis-jenis pelapukan sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pelapukan fisik, kemudian pelapukan kimia, dan pelapukan biologi. Secara alami, ketika jenis pelapukan ini sebenarnya
di alam akan terjadi combine atau kombinasi. Jadi jarang kita temukan dalam proses pelapukan itu berdiri sendiri. Ya. Biasanya akan saling terkait. Nah, yang pertama adalah pelapukan fisik atau yang sering disebut disintegrasi. Ya. Yang kedua yang disebut dengan pelapukan kimia atau yang sering disebut dengan diskomposisi, dan yang ketiga disebut dengan pelapukan biologi. Kita berikan contoh yang paling mudah, misalnya untuk pelapukan fisik atau yang disebut dengan disintegrasi. Pelapukan fisik ini terjadi karena adanya proses perbedaan suhu misalnya. Contoh kalau di lingkungan sekitar kita itu adanya panas dan dingin. Jadi ketika panas yang tinggi yang langsung mengenai permukaan bumi menyebabkan volume batuan itu bertambah. Kemudian ketika terjadi dingin menyebabkan volume menyusut. Proses bertambahnya volume, menyusutnya volume dalam jangka waktu yang lama menyebabkan batuan ini lama-kelamaan akan mudah pecah. Nah, ini contoh pelapukan fisik ya, yang disebabkan karena adanya perbedaan suhu. Ya. Sebagai ilustrasi yang mudah saja, misalnya ketika Anda menggunakan gelas ya, kaca, Anda isi dengan air panas. Selang waktu kemudian Anda isi dengan air dingin. Panas dingin, akhirnya akan pecah. Nah, seperti itu gambaran secara mudah adanya pelapukan fisik. Tuh. Kemudian pelapukan kimia. Ya, jadi pelapukan kimia ini disebabkan karena adanya perubahan komposisi kimia yang ada di batuan. Nah, pelapukan kimia ini juga di dalam realitanya memang tidak semata-mata karena hanya proses kimia saja. Jadi biasanya memang di alam itu adanya proses kombinasi yang ada. Itu. Kemudian yang ketiga ini adanya pelapukan biologi. Nah, pelapukan biologi ini sebuah pelapukan yang disebabkan karena adanya aktivitas makhluk hidup. Apakah itu vegetasi, apakah itu hewan. Ya. Sebagai contoh kita berikan gambaran bahwa ketika sebuah vegetasi atau tumbuhan ya, yang hidup di atas batuan, ya, jadi kadang kita melihat batuan itu, vegetasi itu hidup di atas batuan. Nah, akar-akar dari vegetasi ini mengeluarkan enzim. Jadi kalau saudara misalnya mengamati, biasanya kalau akar tanaman itu pada ujung-ujungnya yang ada di batuan itu mesti batuan itu akan basah. Nah, itu artinya akar tanaman itu mengeluarkan enzim yang memperlunak
batuan itu untuk bisa pecah. Nah, aktivitas akar tanaman dalam mengeluarkan enzim ini masuk dalam kategori pelapukan biologi. Tapi bisa juga karena kandungan yang ada di dalam enzim itu bisa dikategorikan juga masuk dalam pelapukan kimia karena adanya proses atau reaksi antara enzim dengan mineral-mineral yang ada di batuan. Jadi makanya tadi saya katakan di alam itu proses pelapukan itu biasanya terjadi kombinasi. Nah, bisa juga ketika batuan pecah karena adanya akar-akar tanaman, ini bisa juga kita masukkan dalam klasifikasi pelapukan fisik karena desakan dari akar tanaman ke batuan. Nah, itu. Jadi sekali lagi di alam bahwa proses pelapukan fisik, pelapukan kimia dan pelapukan biologi ini biasanya saling melengkapi, ya. Jadi saling melengkapi. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa dalam proses pelapukan itu ada faktor pengontrolnya, ya. Yang pertama yaitu adanya batuan induk, kemudian adanya aktivitas organisme, adanya topografi dan iklim. Ya, jadi empat faktor pengontrol ini yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita yang menyebabkan terjadinya pelapukan. Kemudian yang kedua yaitu karena gerak massa. Ya. Nah, kemarin di dalam kuliah proses geomorfologi juga sudah saya jelaskan panjang lebar terkait dengan gerak massa atau mass wasting. Ya. Banyak klasifikasi gerak massa batuan, ya, tetapi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan tipe gerakannya itu bisa dibagi menjadi gerak massa dengan gerakan lambat, kemudian gerak massa dengan gerakan cepat, gerak massa dengan gerakan sangat cepat, dan yang terakhir adalah jatuhan. Ya. Nah, gerakan lambat ini biasanya masuk dalam tipe rayapan atau dalam bahasa yang lain creep. Ya. Misalnya ada rayapan tanah atau soil creep, rayapan batuan atau rock creep, ya, dan sebagainya. Jadi rayapan ini, gerak yang lambat yang masuk dalam kategori creep ini sulit kita amati, ya. Nah, biasanya kita tahu dari akibat yang ditimbulkan. Kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa untuk melihat gerak massa tipe creep biasanya kita mengetahui dari akibat yang ditimbulkan. Misalnya miringnya tiang listrik, kemudian bergesernya jembatan, miringnya pohon. Nah, itu akibat dari gerak massa tipe rayapan. Kemudian yang kedua gerakan cepat, ya, yang disebut tipe aliran. Ada aliran lumpur, ada aliran tanah. Kemudian gerakan sangat cepat, ya, yang biasa kita sebut dengan longsoran, ya, atau longsor lahan, yaitu gerak jatuh bebas, ya, sebuah materi batuan atau tanah menuruni lereng karena adanya
gravitasi. Nah, ini ada misalnya rockfall, ya, adanya earthfall, ya, adanya rock slide, earth slide, dan debris slide. Kemudian yang terakhir adalah jatuhan, ya, jatuhnya material batuan secara vertikal tanpa adanya gerakan horizontal. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri bentuk lahan denudasional. Yang pertama, reliefnya sangat jelas, atau dalam kata lain reliefnya kasar, yaitu adanya lembah-lembah, ya, yang dalam, lereng-lereng yang terjal. Kemudian tidak ada gejala struktural batuan masif, tidak ada gejala struktural batuan masif. Kemudian dip dan strike tertutup. Dip itu adalah sudut yang dibentuk antara bidang horizontal dengan perlapisan batuan. Itu namanya dip. Kalau strike itu adalah arah perlapisan batuan. Kemudian ciri yang lain, pola aliran dan kerapatan aliran menjadi dasar utama untuk menjadi penciri satuan bentuk lahan, ya. Nah, kemudian litologi menjadi dasar pembeda kedua untuk merinci satuan bentuk lahan. Nah, ini ciri-ciri dari bentuk lahan asal denudasional. Nah, bentuk lahan denudasional diantaranya adanya pegunungan denudasional, kemudian perbukitan denudasional, perbukitan terisolir, nyaris datar, lereng kaki, gabungan kipas koluvia, dinding terjal, dan sebagainya. Nah, ini contoh dari bentuk lahan denudasional. Kemudian kita masuk pada jenis, ya, bentang lahan denudasional atau bentuk lahan denudasional. Di sini ada pegunungan denudasional. Kemudian adanya perbukitan denudasional. Nah, ada perbukitan denudasional, ada pegunungan denudasional. Nah, apa yang membedakan antara pegunungan dan perbukitan? Nah, ini kita sering salah mengerti, ya. Jadi ada perbedaan antara pegunungan dan perbukitan. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kemiringan lereng dan ketinggian tempat. Nah, nanti silahkan Anda explore, ya. Kalau di pegunungan itu kemiringan lerengnya berapa, ya, kemudian perbukitan itu kemiringan lerengnya berapa dan ketinggiannya berapa, itu ada, ya. Silahkan nanti Anda explore di internet, banyak sekali informasi-informasi itu. Kemudian ada lagi perbukitan sisa, ya, suatu perbukitan yang terisolir, terpisah dari perbukitan yang lain, ya. Jadi perbukitan itu terpisah oleh sebuah dataran, ya, sebuah dataran. Jadi kalau
di satu tempat ada bukit, nanti kemudian dataran yang luas, ada bukit lagi. Nah, itu disebut dengan perbukitan sisa. Kemudian adanya kerucut talus, ya. Kerucut talus itu sebuah kerucut yang terbentuk karena adanya akumulasi dari material-material pecahan, ya, hasil proses yang terdenudasi. Nah, ini kuliah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan pengetahuan bagi kita semuanya. Dan saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.